Apalagi saudara-saudara, apalagi di dalam rangka politik yang kita jalankan, yaitu politik yang sudah dari sejak dahulu saya kemukakan, yaitu menggabung menjadi satu semua tenaga revolusioner progresif. Dalam bahasa asingnya, Bestamenbundeling van alle progressive revolutionary krachten, menggabungkan menjadi satu semua tenaga revolusioner progresif. Di dalam kerangka politik yang demikian itu, maka sebenarnya bukanlah satu barang yang aneh bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian Revolusi Indonesia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen dipersilahkan untuk membacakan beritanya. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ini banyak yang bertanya lewat DM Bung Alfian karena ini terkait dengan TAP MPRS 33 1967 yang dicabut nih Bung Alfian. Nah ini kan membahas tentang PKI Bung Alfian. Coba saya bacakan beritanya dari Detik News. TAP MPRS 33 1967 dicabut. MPR siap kawal pemulihan nama baik Soekarno. Waduh, ini katanya selek nih Jokowi. Tapi ini sangat menyenangkan hati Megawati Bung Alfian. Nah Bung Alfian, Ketua MPR RI ke-16 Bambang Susatyo menyerahkan dokumen surat pimpinan MPR RI yang ditandatangani 10 pimpinan MPR kepada Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Argas dan ahli waris keluarga besar Soekarno. Surat pimpinan MPR ini menjadi jawaban atas surat Menkumham nomor sekian tanggal 13 Agustus 2024 perihal tindak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS nomor 33 1967. Nah, Bu Alfian, mungkin respon awal ini, dulu kan ada penetapan ini, MPR juga tidak main-main, Bu Alfian. Tapi kok mencabutnya seolah-olah sangat gampang. Apa respon awalnya, Bu Alfian? Yang muncul yang banyak saya dengar, baik tertulis maupun pembicaraan-pembicaraan dengan berbagai kalangan yang mendalami persoalan ini adalah sogokan Jokowi. Ya, ini sogokan. Nih gue kasih nih, bapak lu kagak termasuk ke sono. Nah, ini satu bagian yang mungkin perlu dipahami oleh pemirsa, bahwa ini adalah titik di mana terbukti secara tersirat bahwa Jokowi dengan Megawati patut diduga permusuhan mereka hanya pada urusan-urusan yang sifatnya penetapan pilkada, jadwal pilkada, siapa di mana. Tapi hal-hal yang sifatnya garis perjuangan, yang sifatnya ideologi, yang sifatnya pembelaan pada nilai-nilai dasar yang diperjuangkan, mereka tuh satu kesatuan. Pertanyaan pertama adalah TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 itu dibuat dalam suasana apa? Loh, kok bisa diputuskan bahwa ternyata dinyatakan dalam TAP itu kan bahwa terkonfirmasi bahwa pemberontakan G30 SPKI ada unsur dan ada, katakanlah dalam bahasa yang muncul di beberapa disertasi S3 di beberapa perguruan tinggi di dunia, diduga bahwa G30 SPKI itu adanya campur tangan dan keterlibatan Soekarno yang sangat kuat. Secara akademis ya, saya pikir pemirsa harus kembali bisa membaca beberapa buku-buku yang atau disertasi doktoral yang membuat masalah itu. Nah kemudian sekarang ini lalu dicabut oleh MPR yang sebetulnya sudah bukan lagi Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Di Undang-Undang Dasar 2002 itu fungsi MPR nggak bisa seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang Susatyo. Udah misjob, udah disjob. Artinya sudah sampai pada sebuah pola pengambilan keputusan yang dimana yang bersangkutan tidak lagi memiliki otoritas kalau kita menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, undang-undang yang sekarang kan dianggap sebagai undang-undang bentukan baru untuk keperluan kaum yang berkepentingan, terutama kaum liberal, kaum kapitalis
dan juga tentunya kaum komunis yang sekarang ikut-ikutan untuk cawe-cawe menjajah Indonesia. Jadi sebagai respon awal bahwa TAP MPRS nomor 33 atau 67 ini dicabut, satu, dilakukan dengan pihak yang tidak punya otoritas, kedua, dalam upaya untuk menyenang-nyenangkan dan membuktikan kepada Megawati dan keluarganya bahwa Bapak Anda tidak terlibat dengan PKI. Nah, padahal kita bisa membaca bagaimana prakondisi sebelum pemberontakan G13 PKI, pidato Soekarno di GBK ya, dalam acara Persatuan Insinyur kalau nggak salah saat itu, dan berbagai komando-komando, aku ini kalau PKI dibubarkan, aku lah kandang lah, macam-macam ya. Yang jelas kelihatannya ini tanda-tanda mengarah kepada sesuatu. Bu Alfian, mungkin masyarakat perlu tahu isi TAP MPRS 33 tahun 1967. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanya Bu Alfian, apa manfaat pencabutan TAP MPRS 33 1967 bagi Megawati, Bu Alfian? Kemudian kedua, apakah term PKI itu, maksudnya kader PKI yang ada sekarang, mereka senang atau sedih dengan dicabutnya TAP MPRS 3367 itu, Bu Alfian? Kalau mungkin bisa singkat biar nanti saya langsung bacakan isinya. Ya. Manfaat yang pertama, kalau Bung kameramen dan pemirsa belum tahu, Bung Karno itu sampai waktu belakangan ini belum disebut sebagai pahlawan nasional. Oke, paham. Dengan ini dicabut berarti SK sebagai pahlawan nasionalnya akan jadi alasan, oh bapak gua pahlawan nasional. Syarat jadi pahlawan. Makanya di beberapa kesempatan Megawati nggak pernah bilang bapaknya pahlawan. Ya, karena memang nggak ada tuh. Nah, terus yang kedua, orang-orang PKI, kalau menurut saya mereka ya yang punya keinginan melanjutkan PKI mungkin senang. Orang-orang PKI yang hidupnya susah, tetap nggak punya pengaruh apa-apa, ya mereka orang pikir, nggak dipikirin, bodoh amat, bukan urusan gua. Bukan berarti lalu mereka jadi pendukung yang merupakan gerakan anti PKI, bukan begitu. Boleh dilanjut, Bung. Iya, saya ingat yang tadi Bung Alfian sampaikan bagaimana pembelaan Soekarno terhadap PKI, Bung Alfian. Yeah. Begitu mesranya mereka. Nah, ketika ingin anak-anaknya ini punya keinginan bapaknya itu didaulat sebagai pahlawan, nah ini kesandung kira-kira gitu persyaratannya, Bu Alfian. Yeah. Coba kita bacakan yang dirilis oleh Kompas, isi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Dalam TAP MPRS ini disebutkan bahwa pidato Nawaskara dan pelengkap Nawaskara tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya. Anggota-anggota MPRS pada khususnya karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan revolusi G30 SPKI beserta epilognya, kemudian ekonomi dan kemerosotannya. Jadi yang setahu saya ini dibaca di Kompas ini, jadi ketika Soekarno diminta untuk berpidato tentang pertanggungjawaban dan tentang G30 SPKI, Bu Alfian, pidatonya itu hanya sekedar amanat, bukan berbentuk tanggung jawab. Makanya oleh anggota-anggota MPRS itu masih ditolak, Bung Alfian. Nah, kemudian lanjut saya bacakan. Selain itu, disebutkan pula bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pengembangan Ketetapan MPRS berapa nih? 966 dalam suratnya, yang dilengkapi dengan pidato laporannya di hadapan sidang istimewa MPRS. Ada petunjuk-petunjuk bahwa Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G30 SPKI dan melindungi tokoh-tokoh G30 SPKI. Atas dasar itulah musyawarat sidang istimewa MPRS tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 33 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Soekarno. Nah, Bu Alfian, mungkin akhir lah ya, mungkin akhir sesi kali ini lo berarti kalau TAP MPRS ini dicabut, MPR yang sekarang ahistoris dong, Bu Alfian. Mereka mengabaikan sejarah dan bahkan mungkin melecehkan orang-orang MPR yang dulu yang menyebut atau yang membuat TAP MPRS ini, Bu Alfian. Gimana tuh, Bu Alfian? Pidato Nawaksara tadi tentu sudah disebut, dan yang berikutnya saya ingin masuk, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, bahwasanya G30 SPKI itu direncanakan tahun 1971. Terjadi percepatan, dan kalau mau kita terbuka dengan situasi yang ada, sebetulnya G30 SPKI itu sebuah gerakan
yang berapa persen yang cukup besar diketahui oleh Soekarno. Dulu-duluan sebetulnya. Kalau sampai G30 SPKI ini berhasil, maka Soekarno adalah orang yang pertama kali akan disikat oleh Aidit. Tetapi Soekarno juga melihat dalam skema sebagai orang politik, maka dia juga melakukan sesuatu. Nah, ketika gagal, Soekarno juga nggak mau kesalahan. Jadi intinya ini kan dimulai dengan adanya isu Dewan Jenderal. Dan kemudian terjadi pembicaraan-pembicaraan yang cukup serius, yang mana bahwa gerakan G30 SPKI itu merupakan sebuah perjalanan yang sangat diketahui oleh Soekarno. Soekarno itu sangat mengetahui, tapi di sisi lain si Aidit itu mengadakan rapat-rapat rahasia dengan teman-temannya karena dia merasa paling berhak kalau Pak Soekarno itu sudah tidak jadi presiden karena sakit, karena meninggal, atau karena diperlakukan dengan gaya-gaya komunis, tentu diapakan begitu, maka si Den Aidit inilah yang akan jadi presiden. Itu sebetulnya yang perlu dipahami. Jadi kata kunci dari saya sementara sebelum ditutup secara kalimat penutup, bahwa G30 SPKI tahun 1965, pemberontakan PKI tahun 1948, dalang dan pelakunya adalah PKI. Ini kata kunci untuk semua gerakan PKI yang pernah ada dalam format-format yang berhubungan dengan peran politik di saat Indonesia merdeka. 48, pemberontakan Musso, mana Musso digagalkan oleh tentara, digagalkan oleh gerakan-gerakan ulama dan santri. Tahun 1965 juga digagalkan oleh RPKAD yang sekarang jadi Kopassus, dan digagalkan oleh ormas-ormas Islam dan ormas-ormas keberagamaan yang lain. Nah, akhirnya kepada semua masyarakat, waspadalah. Kalau TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 bisa dicabut dengan seenaknya, padahal dia merupakan sebuah produk paripurna, harusnya dia diparipurnakan dulu baru dicabut, bukan dicabut sembarangan. Ini bisa menyasar dan akhirnya bisa terjadi TAP MPRS nomor 25 tahun 66 akan dicabut, artinya terjadilah bentuk gerbang besar kebangkitan PKI baik secara de jure maupun de facto. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.